Halo Nevel Friends, ketemu lagi. Kali ini saya akan membahas tuntas mengenai bengkak. Bengkak adalah suatu akumulasi atau penumpukan cairan di jaringan tubuh. Ya, jadi jaringan tubuh itu ada yang sel tubuh tuh. Sel tubuh lalu di antara sel itu ada yang namanya jaringan interstitial atau jaringan antar sel. Bengkak bisa terjadi baik di dalam sel maupun di jaringan yang ada di antara sel tersebut. Nah, bengkak yang sering terjadi atau sering dilihat oleh mata kita tuh misalnya bengkak di kaki, bengkak di wajah atau perut misalnya, itu adalah bengkak terutama pada jaringan interstitial. Proses terjadinya bengkak itu selalu didasari oleh dua mekanisme. Yang pertama adalah mekanisme adanya kelebihan cairan tubuh atau kita sebutnya overload ya. Kalau ini biasanya disebabkan oleh masalah di beberapa organ. Misalnya masalah di ginjal, di mana ginjal itu kan salah satu fungsinya adalah membuang kelebihan cairan. Pada gangguan fungsi ginjal, di mana pada orang-orang tertentu itu sudah tidak bisa memproduksi kencing, maka akan terjadi penumpukan cairan di dalam tubuh. Karena cairan yang masuk atau cairan yang dihasilkan oleh metabolisme tubuh tidak bisa dikeluarkan. Lalu juga bisa terjadi overload itu pada gangguan jantung, di mana jantung itu berfungsi untuk melakukan pompa yang akan meredistribusi cairan plasma darah yang ada di dalam tubuh. Jadi kalau ada gangguan pompa jantung itu bisa terjadi maldistribusi atau ada di tempat-tempat tertentu itu penumpukan cairan. Misalnya penumpukan cairan yang terjadi akibat gravitasi ya, misalnya karena pompa jantungnya kurang baik, akhirnya terjadi penumpukan cairan itu di kaki. Nah, itu juga bisa terjadi. Nah, penumpukan cairan yang ada di area kaki itu akan bisa menyebabkan bengkak karena adanya overload di dalam pembuluh darah atau overload cairan di dalam pembuluh darah. Mekanisme yang kedua itu adalah adanya kurangnya albumin namanya. Jadi albumin itu adalah protein yang paling banyak ada di dalam darah. Dan fungsi albumin ini sebenarnya sangat krusial, sangat penting karena dia menjaga tekanan osmotik darah. Artinya, kalau misalnya albumin itu berkurang di bawah normal, maka tekanan osmotik di dalam pembuluh darah itu akan turun. Apa akibatnya? Kalau tekanan osmotik di dalam darah itu turun, maka cairan yang ada di dalam pembuluh darah itu akan bisa merembes keluar dari pembuluh darah. Akan terjadi bengkak atau terjadi penumpukan cairan di jaringan-jaringan di luar sel tadi yang disebut jaringan interstitial. Jadi, kalau yang turunnya albumin ini itu berbeda dengan yang overload tadi. Kalau yang tadi itu overload memang banyak cairan di dalam pembuluh darah, akhirnya karena kebanyakan dia meluber gitu ya, akhirnya dia keluar ke jaringan. Tapi kalau albumin kurang, ini cairan di dalam pembuluh darahnya sebenarnya jumlahnya normal-normal aja, tapi karena tekanan osmotiknya tadi turun, dia merembes keluar. Itu bedanya. Untuk penurunan albumin ini bisa disebabkan oleh beberapa penyakit. Yang pertama adalah adanya gangguan produksi albumin di liver. Karena albumin itu utamanya diproduksi di liver. Jadi kalau ada gangguan fungsi liver, terutama pada penyakit liver kronis, sirosis hati, kanker hati, maka itu akan bisa menurunkan produksi albumin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, adanya malnutrisi atau kurangnya nutrisi terutama protein. Ini terjadi pada orang-orang yang mungkin punya penyakit kronis seperti kanker atau memang ada gangguan penyerapan makanan di dalam ususnya yang menyebabkan akhirnya dia kekurangan protein karena bahan baku dari albumin yang utama itu adalah protein. Jadi kalau orang itu kekurangan protein, maka produksi albumin juga bisa turun. Dan yang ketiga adalah hilangnya albumin lewat kencing. Ini bisa terjadi pada gangguan-gangguan ginjal bocor atau yang pernah kita jelaskan ya tentang sindroma nefrotik, glomerulonefritis. Itu adalah kondisi-kondisi kebocoran ginjal yang menyebabkan albumin di dalam darah itu akhirnya terbuang lewat ginjal. Lama-lama jumlah albumin itu akan menurun. Untuk penanganan bengkaknya tentunya berdasarkan penyebab tadi ya. Jadi kalau penyebabnya itu adalah overload cairan, ya tentunya overloadnya itu harus dikurangi.
Kalau ada gangguan ginjal yang sampai overload, orangnya tidak bisa kencing, untuk mengurangi overload cairannya gimana? Dilakukan cuci darah misalnya. Lalu untuk yang gangguan jantung, gagal jantung, bagaimana caranya untuk mengurangi overload cairan? Biasanya kita berikan obat-obatan yang bisa meningkatkan pengeluaran air lewat kencing ya, obat-obatan golongan diuretik misalnya. Tapi kalau kondisinya udah berat, overloadnya berat, mungkin ada kombinasi juga antara gagal ginjal dengan gagal jantung, maka cuci darah akan menjadi salah satu opsi penanganan juga. Dan untuk masalah gagal jantung tadi juga akan diberikan obat-obatan penguat pompa jantung yang biasanya akan diberikan oleh dokter untuk membantu fungsi pompa itu menjadi lebih baik sehingga distribusi cairan di dalam pembuluh darah juga akan membaik. Sedangkan untuk yang kekurangan albumin tadi, itu pengobatannya juga harus menambah albumin. Jadi pada kondisi-kondisi liver kronis tadi yang produksi albuminnya rendah, yang harus dilakukan adalah menambah jumlah albumin dari luar, misalnya dari makanan dan juga misalnya dari suplemen. Karena untuk memperbaiki fungsi liver yang kronis itu sudah sulit sekali. Lalu untuk yang malnutrisi jelas ya, obatnya adalah nutrisi. Jadi kalau kekurangan protein ya harus ditingkatkan nutrisi proteinnya atau diberikan suplemen protein untuk meningkatkan produksi albumin. Sedangkan untuk ginjal bocor tadi di mana albuminnya banyak keluar yang harus ditangani ya kondisi ginjal bocornya supaya kebocoran albumin lewat ginjalnya itu bisa dihambat. Caranya gimana? Kalian bisa cek video-video saya tentang ginjal bocor sebelumnya. Ada video tentang ginjal bocor, ada video tentang glomerulonefritis dan sindroma nefrotik. Jadi gitu ya Never Friends, edukasi mengenai bengkak. Tapi setelah ini saya juga akan memberikan edukasi mengenai kaki yang bengkak. Karena kaki yang bengkak ini lebih spesifik ya. Bagaimana bedanya kalau kaki yang bengkak cuma 1 dan 2. Nantikan edukasi selanjutnya di video selanjutnya. See you Never Friends.